Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dengan NPM 10 12 12 27 dari kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman syahadatain guna untuk memenuhi tugas ETS Pendidikan Agama Islam 4. Untuk itu ikuti terus video saya. Pemahaman syahadatain. Dari arti kalimat tersebut dapat dipahami bahwa makna syahadatain adalah sebuah kesaksian dan pengakuan bahwa Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad merupakan utusan atau Rasulullah. Syahadatain atau dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Maka dari itu, kalau kita melakukan sebuah amalan atau ibadah tanpa didasari dengan mengucapkan dua kalimat syahadat akan sia-sia. Dua kalimat syahadat juga merupakan rukun Islam yang 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima yaitu munah haji. Lafaz syahadatain yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat adalah janji umat Islam yang mengakui Allah dan Rasulnya. Dalam syahadatain dinyatakan seorang muslim wajib beribadah hanya kepada Allah, menaati perintah dan meninggalkan larangannya. Kalimat syahadat juga menegaskan bahwa hanya syariat ajaran yang bersumber dari Allah yang wajib diterima. Kalimat aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah bermakna apa yang diucapkan dan diperbuat Nabi Muhammad SAW berdasar dari wahyu Allah. Beliau mengajarkan kalimat-kalimat Allah yang ditulis dalam Al-Quran. Umat Islam harus mengimani dan membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah sebagai utusan Allah. Apa yang beliau sampaikan, perintahkan, dan contohkan semestinya dijadikan petunjuk dalam hidup. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Lalu sebenarnya kapan pengucapan dua kalimat syahadat diperlukan? Dua kalimat syahadat diucapkan apabila seorang non-muslim berniat memeluk agama Islam. Seseorang dari keturunan Islam ingin memperkuat keyakinannya dengan syahadatain juga diperbolehkan mengucapkannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat adalah adab Thariq Aziz Jayana dalam buku Adab dan Doa Sehari-hari untuk Muslim Sejati menyatakan adab sama dengan akhlak, sama seperti rukun Islam yang lainnya. Syahadatain juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat syahadatain berdasarkan buku berjudul Supaya Di-Like sama Allah yang ditulis oleh Susatyo Kuncohyono, terdapat 6 adab syahadat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, memiliki ilmu tentang syahadat. Yang ketiga, meyakini apa yang diucapkan. Yang keempat, menerima. Yang kelima, tunduk dan patuh. Yang keenam, jujur. Yang pertama, ikhlas. Amalan hati yang mendasari syahadat adalah ikhlas. Hati tulus dan ikhlas yang mengiringi
pengucapan syahadat kelak menambah nikmat iman seorang muslim. Yang kedua, memiliki ilmu tentang syahadat. Penting memiliki ilmu tentang syahadat agar seorang muslim memahami apa yang diucapkan tanpa pemahaman yang baik. Pengucapan syahadat hanya akan menjadi sebuah formalitas. Yang ketiga yaitu meyakini apa yang diucapkan. Mengucapkan syahadat harus dengan penuh keyakinan. Rasa ragu yang ada di dalam diri mengundang syaitan untuk menjerumuskan tersesat dalam kesyirikan adalah konsekuensi keraguan tersebut. Yang keempat yaitu menerima. Setelah meyakini syahadat, seorang mukmin harus menerima isi kandungan syahadat. Sulit diterima akibat adanya kesombongan dalam diri manusia. Sifat sombong yang ada akan mengajak manusia menolak kebenaran syahadat. Yang kelima yaitu tunduk dan patuh. Syahadat bukan hanya menjadi sekedar pengucapan. Isi kandungan syahadat harus diamalkan. Patuh dan tunduk kepada Allah adalah wujud pengaplikasian syahadat. Yang keenam ada jujur. Jujur bermakna ucapan yang sesuai dengan hati dan tindakan. Mengucapkan syahadat harus diiringi dengan kejujuran. Artinya, bukan saja mengucapkannya, melainkan juga membuktikan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya dan senantiasa mengamalkan agama Islam secara kafah atau musyahadah hijrah. Bahkan dijelaskan dalam redaksi hadis yang berbunyi tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisan wa amalu bil arkan. Ditekadkan oleh hati, diucapkan dengan lisan atau diucapkan dengan mulut, diamalkan oleh anggota badan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat khususnya umumnya bagi yang mendengarkan dan khususnya bagi saya pribadi. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.